Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Kita berjumpa kembali di hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Kuasa kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai saudara di dalam perjumpaan saat ini. Di renungan kita sehat, kita kuat. Haleluya. Seperti biasa kita akan memuji Tuhan. Dan setelah itu kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Mari kita perhatikan. Karena firman itu adalah satu perintah buat kita. Mari kita angkat satu pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Pasti saudara mengerti arah firman ini kemana ketika saya mengajak saudara untuk menaikkan pujian Bapa, lembutkanlah hatiku. Semua bisa, kalau yang bisa ikutin, tapi kalau yang gak bisa perhatikan. Nanti setiap kali bisa diputar ulang dan saudara bisa menghafalkan lagu ini, karena lagu ini lagu lama gitu ya. Tapi sekalipun lama tetap baru karena ada Yesus di dalamnya. Ayo, haleluya. Ayo kita mulai ya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Kita satukan hati. Lembutkanlah hatiku, amin, untuk dapat lebih mengasihimu. Ketika hati kita lembut, kita bisa mengasihi Bapa dengan sepenuhnya. Apa yang Bapa perintahkan kepada kita, kita bisa melakukan itu. Menjadi saksimu, jadilah saksi Kristus yang luar biasa. Rencanamu di dalam hidupku, amin. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku. Biarlah ini menjadi setiap doa kita. Di mengasihimu. Maukah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Maka katakan, lembutkan hatiku. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Tanggalkan segala keakuan dan kesombongan, segala keegoan, amin. Dan kita menjadi saksi Kristus dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Oh, haleluya. Terima kasih. Katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, amin. Terima kasih Yesusku, amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji dan syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih
Puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, lembutkanlah setiap hati kami ya Bapa. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi saksi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Sungguh Bapa, lembutkanlah setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat Kau pakai sebagai alat kerajaan-Mu, menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis dengar firman-Mu, karena di dalam firman-Mu itu adalah suatu perintah untuk kami, agar hidup kami benar, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali ke dalam firman Tuhan. Kita membuka di dalam Titus. Titus itu di belakang sendiri ya. Titus, siapa di sini ada yang namanya Pak Titus? Shalom Pak Titus, Tuhan memberkati selalu. Namamu ada dalam Alkitab. Haleluya. Mari di dalam Titus 3 kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Pesan-pesan penutup. Semua sudah jelas? Ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Amin. Kita harus memiliki roh penundukan ya. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Amin. Dari pemerintah kita taat, dari peraturan firman Tuhan kita juga harus menjadi orang yang taat. Di ayat 2, janganlah mereka menfitnah. Janganlah mereka bertengkar, perhatikan baik-baik, bisa dilingkari kalau saudara membawa Alkitab. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Ayat 3, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Wow, cangkep bumbu pepek ya. Bumbu pepek cangkep gitu. Tetapi perhatikan di ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, apa yang terjadi? Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Lanjut. Kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebusnya, kita sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Banyak orang, sing penting aku berbuat apik, sing penting aku tetap memberikan pemberian sedekah gitu. Bukan itu yang menjadi jaminannya. Lanjut. Tetapi karena rahmatnya, karena rahmat itu adalah anugerah ya, oleh perdamaian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Beberapa hari yang lalu kita sudah, 1 minggu yang lalu ya tepatnya ya, kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Ini upahnya, ini anugerah yang kita terima, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Berarti tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan saudara dan saya kecuali nama Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang Dia sudah lahir dan Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit
dan dia sudah naik ke sorga. Cuman itu saja, tidak ada yang lain. Di ayat yang ke-7, supaya saudara dan saya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Semua berharapkan yang baik, bukan cuma di dunia ini kita diberkati, sampai di sorga sana yang mulia kita tetap diberkati. Amin. Benarkah seperti itu? Banyak orang-orang yang tidak tahu arah, yang tidak tahu jalan, semuanya takut. Terakhir, Bapak Ibu percaya atau tidak, di depan rumah saya beberapa bulan yang lalu ya, ada orang yang meninggal karena dia minum minuman keras yang dioplos gitu. Pas di depan rumah saya persis. Kita dengar saat itu kita lagi selesai ibadah online juga begitu. Tapi kita sudah dengar, ya Allah tolong ya Allah. Berarti semua orang tujuannya meminta tolong hanya kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Maka dari itu Bapak Ibu, kita semua yang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita boleh sehat, kita boleh kuat, ayo kita lakukan yang terbaik. Amin. Terbaik itu dari mana? Dari hati. Kalau hati kita tidak baik, tidak akan keluar yang manis. Percaya atau tidak? Kalau hatimu tidak baik, dari sorotan mata saudara bisa berbicara loh. Saya bisa loh mengerti bahasa mata itu. Saudara ini benar-benar mengasihi saya dengan tulus atau mangkel atau benci atau dendam, itu saya tahu. Kalau kita ketemu, wah, ini bahaya nih kalau ketemu Bu Ida ini gitu ya. Soalnya tahu kepalsuan itu saya bisa membaca dari mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Kalau saya melihat mata, tapi Tuhan lihat hati. Sekarang kita berbicara, tidak berbicara mata yang dilihat oleh Bu Ida, tetapi hati yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Ketika hati saudara dilihat oleh Tuhan, betapa membahagiakan Tuhan. Karena Tuhan mau di dalam setiap saudara dan saya memiliki kerendahan hati. Di ayat yang kedua, mari kita baca. Janganlah mereka menfitnah. Janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Amin. Ini peringatan buat kita supaya kita jangan menfitnah. Kalau itu tidak benar, gak usahlah kita bicarakan. Ngapain sih membicarakan dan menfitnah orang? Tidak ada upahnya, itu sia-sia semuanya. Janganlah saudara bertengkar, percuma pertengkaran itu. Kalau ada orang yang membenci saudara, silahkan dia meneruskan membenci saudara. Tugas kita berdoa untuk orang yang membenci itu. Upahnya lebih besar mana? Lebih banyak yang berdoa. Saya katakan dengan jelas. Kalau dia mau benci, kalau dia mau bersungut-sungut, kalau dia mau menfitnah, silahkan. Kita tidak bisa menghentikan orang yang suka menfitnah. Tetapi tugas kita berdoa dan mengampuni orang itu. Amin. Jangan sampai kita menfitnah dan bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Keluar kata-kata lemah lembut itu dari dalam hati. Bukan yang kata-katanya lembut. Kata-kata lembut itu gimana ya, orang Kilenan itu loh. Orang Kilenan tuh orang-orang daerah Solo, daerah Jogja sana ya. Lembut-lembut kalau bicara, bukan itu. Tetapi kelemah lembutan itu yang membawa damai gitu ya. Saya kalau suruh lembut-lembut gak bisa, sudah seperti ini dari orok gitu ya, kira-kira memang udah seperti ini. Jadi kelemah lembutan itu yang dari hati-hatinya yang lemah lembut. Mudah berbelas kasihan, mudah mengampuni orang yang menfitnah, mudah mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu yang dikatakan dalam firman ini, kelemah lembutan di dalam hati. Kenapa? Karena ini Paulus yang berpesan kepada kita. Apa pesan Paulus itu? Paulus berpesan melalui Titus agar jemaat pengikut Yesus selalu ramah terhadap semua orang. Amin. Berlaku ramah bukan hanya kepada sesama pengikut Yesus. Waduh, podo Kristen nih, shalom Bu, apa kabar? Wow, puji Tuhan. Tetapi kalau bukan orang yang pengikut Kristus, apa? Kata apa he? Apa?
bukan yang seperti itu ya. Tetapi kita harus lemah lembut kepada semua orang, maksudnya itu dalam hati kasih gitu ya. Luapan hatimu kepada setiap mereka. Melainkan juga kepada semua orang. Jangan cuman kepada orang yang percaya kepada Kristus Yesus, orang yang tinggal satu gereja, satu atap persekutuan, maupun satu atap perjumpaan di dalam ibadah, bukan, tetapi kepada semua orang yang ada di sekitarmu. Maukah saudara menjadi berkat bagi banyak orang ketika engkau mau lakukan yang terbaik kepada orang-orang itu? Paulus mengingatkan bahwa kita diselamatkan juga bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, tetapi diperlengkapi karena saudara dan saya diciptakan serupa dengan gambar Allah. Ketika saudara dan saya diciptakan serupa gambar Allah, mari karakter keilahian itu boleh tinggal di dalam kita. Amin. Yang perlu dilingkari ayat mana, Bu? Ayat yang kedua, lingkari itu ya, dan ayat 6 yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat, itu di ayat yang ke-6, tidak ada yang lain. Dan di ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nomor 1, hatimu untuk mengasihi kepada setiap mereka. Amin. Setiap mereka dikasihi, setiap mereka disayangi, setiap mereka yang berbuat jahat diampuni. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik, tetapi semuanya pikirkan di dalam kepositifan. Tuhan mau, sehingga pujian kita tadi mengawalinya, Bapa lembutkanlah hatiku. Amin. Itu adalah suatu doa. Tanpa Bapa yang menjamah hati saudara, saudara sukar untuk mengampuni, sukar untuk memaafkan. Tetapi ketika saudara mengangkat pujian ini, ketika saudara mengatakan Bapa lembutkanlah hatiku, Bapa segera menggapai hatimu dan dilembutkannya, sehingga engkau bisa menjadi kesaksian kemuliaannya. Di sini ada kata-kata yang manis, kata-kata yang bijak. Nyatakanlah keramahan dalam kata-kata yang meluap dari hati yang penuh kasih Kristus. Biarlah kasih Kristus ada di dalam hatimu, dan ini ungkapan sampai ke bibir dan lidah saudara untuk tegur sapa kepada semua orang. Amin. Kalau engkau tidak suka tersenyum, gak usah tersenyum. Tapi kalau engkau sudah biasa tersenyum, ya ayo, senyum itu bukan senyum yang dibuat-buat, tetapi senyum yang dari dalam hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami telah dengar kebenaran firman-Mu, kami telah dengar apa yang Kau perintahkan bagi kami. Kami mau terus Bapak belajar untuk melembutkan hati kami, untuk memiliki penguasaan diri Tuhan. Sehingga kuasa-kuasa iblis yang selalu merindu, yang selalu ingin memberikan roh yang jahat kepada kami, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tanggap dengan kebenaran firman-Mu yang dipesankan oleh Paulus kepada kami, Tuhan. Melalui renungan kita sehat, kita kuat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Bapa. Mereka yang melihat tayangan ini, Tuhan, renungan ini bersama hamba-Mu, Tuhan, Engkau memberkati. Baik siang, baik malam, baik pagi, Kau memberkati mereka. Dimanapun mereka berada, di kota manapun mereka tinggal, di daerah manapun mereka tinggal, Engkau turun tangan memberkati rumah tangga serta keluarga mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kelemah lembutan dari hati mereka akan menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.